Halo para orang-orang santuy, kali ini Paduka akan menceritakan sebuah film yang cukup seru yang berjudul Badlan Hunter yang dirilis pada tahun 2024 dan disutradarai oleh Hugh Myung-hang. Dibintangi juga oleh jagoan kita semua yaitu Ma Dong-suk. Film ini mengisahkan dua orang pemburu yang harus berhadapan dengan ilmuwan gila yang berambisi menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang ilmuwan gila yang sedang melakukan eksperimen di luar nalarnya. Ia bernama Dr. Yanggi. Dr. Yanggi sendiri berambisi ingin menghidupkan kembali putrinya yang sudah lama meninggal. Namun ia melakukan eksperimen gila itu dengan cara menculik ratusan anak remaja untuk disedot sel-sel dalam otak mereka. Hal itu guna membantu penelitiannya yang sedang ia kerjakan. Namun tiba-tiba ia digerebek oleh agen intelijen Korea Selatan karena ia telah banyak melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap ratusan anak remaja. Pimpinan agen itu yang bernama Yuli meminta Yanggi untuk segera menyerah dan menghentikan eksperimen gilanya itu. Namun ia keras babatok dan langsung menyuntikkan sebuah serum kepada anaknya. Sehingga dengan terpaksa para polisi itu langsung menembaknya. Namun beberapa saat kemudian terjadi gempa besar yang melanda Korea Selatan. Dan film pun baru saja dimulai. 10 tahun kemudian setelah terjadi gempa besar, terlihat Korea Selatan luluh lantah tak berbentuk. Bangunan-bangunan megah rata dengan tanah dan tak terhitung banyaknya korban jiwa yang tewas dalam peristiwa tersebut. Adegan kemudian memperlihatkan seorang gadis yang bernama Suna. Suna sangat senang menggambar. Kemudian sang nenek menghampirinya dan memberikan air kepada Suna untuk segera disaring. Hingga akhirnya air kotor itu menjadi terlihat bersih. Neneknya juga mengatakan bahwa ia berharap Suna memiliki teman sebayanya. 사람 많은 데 간다고 해서 꼭 안전한 것도 아니잖아. 거의 다 그랬네요. Adegan beralih ke sebuah reruntuhan bangunan. Di sana ada seorang pria yang bernama Jiwan yang sedang memburu seekor buaya besar. Namun ketika hendak didekati, si buaya itu ternyata masih hidup dan langsung berlari ke arah Jiwan. Namun untungnya ada sang kakak yang langsung menyelamatkannya. Ya, ternyata dia adalah si jagoan kita semua, yaitu Ma Dong-suk, yang kini berperan sebagai Namsan. Setelah itu mereka berdua langsung pergi ke pasar untuk menjual hasil buruannya itu. Nah, uniknya di sini para penduduk bertransaksi dengan cara barter, menggunakan benda-benda yang berharga dan berguna di saat kondisi seperti ini. Suna dan neneknya pun pergi untuk membarter barang miliknya dengan sekilo daging buaya itu. Lalu ia memberikan sebuah lukisan kepada Namsan. Jiwan yang melihatnya pun ia sangat iri dan juga ingin mendapatkan lukisan dari Suna. 죄송합니다. 아저씨 갈게요. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada segerombolan gangster ke pasar itu. Para gangster itu sedang mencari seorang buronan. Namun ketika si pimpinan gangster itu yang bernama Ucok melihat Suna, ia berniat membawa Suna pergi bersamanya. Suna yang risih yang menolak dan langsung pergi. Namun si Ucok yang tak terima, ia langsung menjambak rambut Suna. Sehingga Jiwan yang melihatnya pun langsung marah dan mereka-reka para gangster itu sendirian. Namun apalah daya, ia malah dikeroyok oleh para gangster rendahan itu. Hingga akhirnya Namsan turun tangan dan langsung menghajar para gangster itu. Ketika sedang menghajar si Ucok, Namsan melihat ada sebotol air bersih di saku celana Ucok. Lalu ia menanyakan dari mana Ucok mendapatkan air bersih ini. Ucok kemudian memberitahu bahwa ia mendapatkannya dari sebuah tempat yang disebut apartemen, yang dimana di tempat itu ada banyak sekali air bersih dan makanan-makanan enak serta bergizi lainnya. Setelah mendengar semua bacotan si Ucok, Namsan lalu menyuruh Ucok dan para anak buahnya
untuk segera pergi dan tidak kembali ke tempat ini. 니들 한 번만 여기 도우면 다 죽여버린다. 알았어? 누구시라고? Pada sore harinya ketika Jiwon dan Namsan hendak pulang, mereka berdua melihat ada banyak orang asing di depan rumah Suna. Kemudian nenek Suna menjelaskan bahwa orang-orang ini bukan orang jahat, tetapi mereka adalah guru dari sebuah tempat yang masih aman dari para gangster dan memiliki sumber air bersih. Si guru ini kita sebut saja Bu Dewi. Bu Dewi sedang mencari keluarga yang memiliki anak remaja. Maka dari itu ia mengajak Suna dan neneknya untuk pergi ke tempat mereka. Di sana ia akan diberi fasilitas tempat tinggal, makanan, bahkan pendidikan. Dan berharap Suna bisa menjadi penerus bagi umat manusia yang masih selamat. 안전을 보장하지? 출신의 무장된 경비 인력들이 Pada awalnya Suna menolak, namun ketika sang nenek terus meyakinkan Suna bahwa di sana tempat terbaik untuk dirinya. Hingga akhirnya Suna pun bersedia ikut bersama Bu Dewi ke tempat itu. Oh ya, tempat yang dimaksud ini adalah apartemen. Sebelum berangkat, Suna memberikan sebuah sketsa gambar kepada Jiwon. Tentu saja di sini Jiwon sangat senang dan ia berjanji dirinya bersama sang kakak akan menjenguk Suna suatu saat nanti. 그래. 내가 보러 갈게. 꼭 보러 갈게. 걸어가는데 어려움이 있어서요. 좀 서두를게요. Di malam harinya ketika Jiwon dan Namsan baru saja makan malam, sini Jiwon meminta kakaknya itu untuk menikahi wanita nyentrik tadi di pasar. Kemudian mengadopsi dirinya, hal itu agar ia bisa pergi ke apartemen. Karena syarat tinggal di apartemen harus keluarga sedarah. Namun Namsan tentu menolaknya dan ia tetap ingin tinggal di sini. Setelah itu mereka berdua berniat pergi untuk berburu di malam hari. Sedangkan Suna dan rombongan lainnya sedang melakukan perjalanan menuju ke apartemen. Di tengah-tengah perjalanan ia dihampiri oleh seorang gadis yang bernama Jin Hye. Dan mulai saat itu mereka berdua mulai akrab dan berteman. 나는 이즈에 18 신고할래? Namun tiba-tiba nenek Suna dan satu orang kakek-kakek mengalami encok karena kelelahan setelah berjalan cukup jauh. Bu Dewi kemudian menyuruh Kang dan Choi untuk mengantarkan nenek Suna dan si kakek ke klinik. Bu Dewi juga meyakinkan Suna bahwa ia akan bertemu lagi dengan neneknya ketika sudah sampai di apartemen. 걱정하지 말고 먼저 가. Dan tak selang lama Suna dan rombongan lainnya segera dijemput menggunakan mobil dan dikawal oleh para tentara yang dipimpin oleh Sersan Lee. Sementara itu kedua lansia ini ternyata ditipu oleh Kang dan Choi. Mereka berdua dibawa ke sebuah tebing. Lalu si kakek menanyakan di mana kliniknya. Namun tiba-tiba Choi langsung mendorongnya ke dasar jurang. Disusul Kang yang langsung menikam nenek Suna dari belakang. Kejadian itu tak sengaja terlihat oleh Jiwon dan Namsan. Lalu terjadilah baku hantam di sana. Namsan berhasil menusuk Kang, namun tak diduga Kang berhasil bangkit dan tak merasakan kesakitan sedikit pun. Sementara itu Jiwon berhasil menjebak Choi ke perangkap beruangnya. Namun inilah yang terjadi. Untungnya di saat genting ia ditolong oleh seorang wanita. Si wanita itu bernama Yanti. Keesokan harinya setelah menguburkan jasad nenek Suna, Namsan dan Jiwon berniat pergi ke apartemen untuk menyelamatkan Suna. Namun Yanti meminta bantuan kepada Namsan, yaitu menyelamatkan anak buahnya yang sedang ditahan oleh Dr. Yanggi di apartemennya. Kemudian diceritakan beberapa hari setelah gempa besar melanda Korea, semua bangunan megah di sana hancur dan rata dengan tanah. Namun ada sebuah apartemen yang masih kokoh berdiri. Sehingga Yanti dan teman-temannya yang bernama Sersan Lee membangun sebuah perkampungan di apartemen itu dengan dibantu oleh para warga yang masih hidup. Namun tiba-tiba ada seorang ilmuwan datang ke sana dan ternyata ia adalah Dr. Yanggi yang berhasil selamat dari gempa. Berhubung hanya dia dokter satu-satunya yang masih selamat, Sersan Lee dan Yanti menerimanya di perkampungannya itu. Namun waktu demi waktu Dr. Yanggi terus melakukan eksperimen gila dan menculik anak-anak remaja di sana. Yanti menanyakan maksud dan tujuan Dr. Yanggi itu. Si dokter gila itu kemudian menjelaskan bahwa para anak remaja itu dijadikannya sebagai bahan uji coba yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang bisa bertahan tanpa minum, tanpa makan dan tak bisa mati.
Semua itu ia lakukan demi keberlangsungan umat manusia di akhir kehancuran ini. Lalu ia memperlihatkan hasil uji cobanya itu. Sersan Lee kemudian menembak salah satu anak buahnya. Dan tak diduga si anak buah itu bangkit kembali tanpa merasakan kesakitan meskipun mendapatkan luka. Yang meminta Yanti untuk ikut membantunya. Namun Yanti tentu menolaknya. Dan inilah yang terjadi. Untungnya Yanti berhasil kabur dari apartemen itu. Nah, adegan kembali ke masa kini. Ia meminta Namsan dan Jiwan untuk membebaskan anak buahnya yang ditahan. Maka dari itu kita pasti bisa menyelamatkan Suna. Namsan pun tanpa banyak ngebacot lagi, ia setuju. Kemudian sebelum beraksi, mereka bertiga pergi dahulu ke tempat Tiger, si bosnya Ucok, yang berada di Spadland. Di tempat itu, Tiger dan saingannya sedang melakukan pertarungan gladiator. Setibanya di sana, Namsan langsung menanyakan lokasi apartemen itu kepada Tiger. Namun Tiger dan seluruh anak buahnya langsung menyerang, sehingga terjadilah baku hantam di sana. Beberapa anak buah Tiger berhasil kabur. Setelah itu Namsan langsung menginterogasi Tiger dan anak buahnya. Karena Tiger ketar-ketir bool geter, takut dibogem oleh Namsan, akhirnya ia buka suara tentang apartemen itu. Tiger menceritakan bahwa ia dan para anak buahnya bisa mendapatkan air bersih dari apartemen, yaitu dengan cara menukarkan para anak remaja dengan air dan bahan makanan lainnya. Yang intinya si Tiger dan kawan-kawan nyulik para remaja atau orang tua untuk dijadikan budak di apartemen tersebut. Namsan kemudian meminta Tiger untuk mengantarkan mereka ke apartemen itu, yang kebetulan besok adalah hari pengantaran para budak. Dan mereka pun sebelum pergi ke sana menyusun rencana terlebih dahulu. Di sisi lain, Suna dan para rombongan lainnya sudah sampai di apartemen. Terlihat apartemen itu dijaga oleh para tentara. Kemudian datanglah Dr. Yanggi yang langsung menyambut mereka yang baru datang. Di sini Dr. Yanggi mengatakan bahwa ia sedang melakukan riset untuk menciptakan DNA manusia yang bisa bertahan di keadaan sulit, seperti tidak perlu makan dan minuman, bahkan tidak bisa mati. Maka dari itu mereka semua adalah harapan umat manusia. Jadi para anak-anak remaja ini akan disekolahkan di sini. Setelah itu mereka semua diantarkan ke ruangannya masing-masing. Para anak-anak dibawa Bu Dewi ke lantai 8, sedangkan para orang tua dibawa ke lantai basement. Dan ternyata di sana para orang tua harus dipaksa kerja rodi, yaitu mengolah air kotor agar menjadi bersih. Di sore harinya Suna dan Jinhae mulai bersekolah, dan mereka berdua pun memperkenalkan diri masing-masing pada siswa lainnya. Di saat jam pelajaran berlangsung, Bu Dewi terus saja membahas materi tentang anatomi tubuh manusia. Dan di sini Suna tak paham dengan yang diajarkan oleh Bu Dewi, sehingga ia lebih memilih menggambar. Bu Dewi yang melihat Suna menggambar, ia lalu menegurnya dan mengatakan bahwa Dr. Yanggi adalah harapan umat manusia. Jadi Suna harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. 신진대사가 개선되고 나면 이해가 안 가요. 집중해야지 순아. Namun Jinhae tiba-tiba mengatakan bahwa ia bersedia membantu riset Dr. Yanggi. Setelah itu para tentara memberikan makan siang gratis bergizi kepada para siswa. Suna merasa aneh dengan air minumnya. Lalu ia menengok ke sebelah dan ternyata Jinhae telah meminum air tersebut. Kecurigaan Suna bertambah ketika melihat di leher semua siswa seperti ada bekas luka. Bahkan ada yang masih diperban atau masih hanyut. Tak selang lama Dr. Yanggi datang dan para siswa memberi salam. Bu Dewi kemudian memberitahu Dr. Yanggi bahwa ada siswa yang ingin membantu penelitiannya. Kemudian Dr. Yanggi menghampiri Jinhae dan menanyakannya. 제 연구에 도움이 되고 싶어 한다고 들었어요. Suna langsung menyeletuk kenapa Dr. Yanggi memiliki banyak sekali cadangan air bersih. Namun kenapa ia tak mau berbagi dengan para warga di luaran sana. Dr. Yanggi kemudian membalas alasan mengapa ia tak membagikan air kepada mereka. Hal itu karena anaknya mati oleh para orang-orang barbar itu. Sehingga Dr. Yanggi sangat membenci orang-orang barbar itu.
Setelah ngebacot seperti itu, Dokter Yanggi langsung menyuruh Suna untuk segera menghabiskan makanannya. 잊지 마세요. 여러분들이 Pada malam harinya terlihat Sersan Lee sedang mengobrol santuy dengan Dokter Yanggi. Dalam obrolan itu, Sersan Lee meminta agar Dokter Yanggi memberikan cadangan serum pada ia dan anak buahnya. Hal itu sebagai wanti-wanti ketika mereka dalam bahaya. Namun Dokter Yanggi menolaknya dengan beralasan bahwa terlalu bahaya jika serum itu dibagikan sekarang. Hal itu karena serumnya belum cukup sempurna jika digunakan secara terus-menerus. Dan ia meminta Sersan Lee bersabar sedikit lagi sampai ia berhasil menyempurnakan serum itu. Di tempat para orang tua bekerja, kedua orang tua Jin Hye memohon kepada petugas untuk dipertemukan sebentar dengan anaknya itu. Namun si petugas tidak mau menuruti permintaan mereka. Mereka berdua terus memohon bahkan sampai memaksa. Hingga pada akhirnya si petugas yang risih meminta Dokter Yanggi untuk pergi ke basement. Setibanya di basement, Dokter Yanggi menjelaskan bahwa Jin Hye sedang ada di labnya. Ia sedang membantu penelitiannya. Lalu ia mengajak kedua orang tua itu untuk menemui Jin Hye di labnya. 잘 있어요. 아주 잘 있다고요. Di sisi lain, Suna yang tak bisa tidur dan merasa curiga dengan Dokter Yanggi, ia pergi ke labnya dan betapa kagetnya ketika ia melihat Jin Hye yang sedang terbaring di kasur sambil ada alat yang sedang menyedot cairan dari lehernya. Tak hanya itu, ternyata di sana juga ada sebuah buku catatan yang isinya tentang semua kejahatan Dokter Yanggi dan kawan-kawan. Beberapa saat kemudian, Dokter Yanggi dan lainnya tiba di lab. Sontak saja Suna langsung bersembunyi di bawah meja. Dokter Yanggi langsung memperlihatkan keadaan Jin Hye kepada kedua orang tuanya. Orang tua Jin Hye yang melihat anaknya seperti itu langsung kaget dan tentu marah kepada Dokter Yanggi. Lalu Dokter Yanggi menjelaskan bahwa Jin Hye sedang membantu risetnya dan Jin Hye pun akan baik-baik saja asalkan proses risetnya tidak diganggu. Namun namanya juga orang tua, ayah Jin Hye langsung mengacak-acak alat riset Dokter Yanggi sehingga menyebabkan Jin Hye kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Hingga pada akhirnya Jin Hye wafat. Suna yang menyaksikan temannya itu wafat, ia histeris sambil menutup terus mulutnya. Dokter Yanggi tentu sangat marah karena risetnya harus diulang kembali. Sehingga inilah yang ia lakukan. Ya, kedua orang tua Jin Hye dibunuh oleh Yanggi dan Sersan Lee. Namun sialnya Suna berhasil keciduk dan ya Dokter Yanggi berniat menggunakan Suna sebagai bahan risetnya menggantikan Jin Hye yang sudah mati. Di pagi harinya Namsan dan kawan-kawan pergi ke apartemen dan berhasil melewati beberapa tentara yang sedang berjaga. Hingga akhirnya terjadi baku tembak di antara mereka. 저 사람들 순아양 데리러 갔을 때 Bu Dewi kemudian melapor pada Dokter Yanggi bahwa ada Sersan Yanti dan dua orang pemburu yang sedang mengacau di apartemennya. Suna yang mendengar percakapan mereka, ia berpikir dua orang pemburu itu Namsan dan Jiwan. Sementara itu Namsan dan kawan-kawan pergi ke ruangan tahanan. Tiga berniat membebaskan anak buah Sersan Yanti yang sedang ditahan di sana. Namun ternyata anak buah Yanti itu sudah menjadi zombie dan langsung menyerang mereka bertiga dan baku hantam pun tak bisa dihindari. Setelah ketiganya berhasil mengalahkan para tentara zombie itu, terdengar suara Dokter Yanggi yang menantang mereka dan mengejek mereka bahwa mereka bertiga tak bisa keluar dari sini secara hidup-hidup. Maka dari itu Dokter Yanggi meminta ketiganya untuk segera menyerah dan ia akan mengampuni mereka semua. Namun Namsan dan kawan-kawan tak gentar sedikit pun dan berniat melanjutkan misi menyelamatkan Suna. Jiwan bertugas mencari Suwan. Yanti berhadapan dengan Sersan Lee, sedangkan Namsan sendiri membantai para krocok-krocok lemah ini. Terlihat di sini Yanti kewalahan melawan Sersan Lee, hingga pada akhirnya Sersan Lee berhasil menghantamkan Yanti ke lantai dasar. Ketika sedang mencari Suna, Jiwan tak sengaja melihat Bu Dewi, lalu ia menjadikannya sandera dan memintanya untuk mengantarkannya ke tempat Suna. Namun mereka berdua berhasil dicegat oleh Sersan Lee yang telah mengalahkan Yanti.
Untung saja Namsan tiba tepat waktu dan kedua orang kuat itu saling baku hantam. Sedangkan Jiwan dan Bu Dewi terus pergi ke lab Dr. Yanggi. Adegan kembali ke Namsan dan Sersan Lee. Keduanya saling jual beli pukulan. Namun Namsan yang terlalu kuat sehingga ia berhasil menghabisi Sersan Lee. Di sisi lain, Dr. Yanggi sedang menyuntikkan serum ke dirinya sendiri. Namun ternyata Suna tak meminum air yang diberikan Dr. Yanggi ketika di kelas. Karena air itulah yang akan membuat DNA manusia bermutasi. Nah, karena Suna tak meminum airnya, maka DNA ia masih murni. Sehingga serum itu belum juga sempurna. Dr. Yanggi yang mendengarnya pun ia kaget dan sangat marah. Karena ia berpikir risetnya ini telah sempurna. Yang pada kenyataannya ia harus mengulanginya lagi dan lagi. Dan inilah yang terjadi pada Dr. Yanggi. Ia muntah-muntah gak karuan. Suna mengatakan bahwa apa yang kau tanam maka itulah yang kau panen. Dan inilah balasan bagi Dr. Yanggi yang telah banyak melakukan kejahatan. Saat Dr. Yanggi hendak menghabisi Suna, tiba-tiba Jiwan datang dan langsung menodongkan senjata ke arah Yanggi. Namun sialnya ia malah dihantam oleh salah satu tentara yang masih hidup. Setelah itu Yanggi meminta si tentara dan Bu Dewi untuk segera mengemasi barang-barangnya dan membawa Suyan anaknya ke dalam koper. Sesaat sebelum ia pergi, Dr. Yanggi berhasil melemparkan sebuah granat ke arah Jiwan dan Suna. Jiwan yang menyadari hal itu, ia langsung melindungi Suna dengan renjangnya. Akan itu berhasil membuat Sersan Yanti tersadar yang ternyata ia belum mati dan hanya pingsan. Namsan berhasil menemukan kedua bocah itu dan untungnya keduanya baik-baik saja. Setelah itu mereka bertiga bergegas untuk keluar dari ruangan itu. Para orang tua dan siswa lainnya pun berhasil keluar. Mereka sangat kebingungan ketika melihat anaknya pelongo-pelongo kayak orang bego. Lalu Dr. Yanggi juga berhasil keluar. Nah, para orang tua siswa ini menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan kepada para anak mereka. Yang kita menjawabnya, sehingga hal itu memicu kemarahan para orang tua. Yang pada akhirnya Dr. Yanggi dikeroyok dengan membabi buta. Namun setelah dipukuli seperti itu, ia baik-baik saja dan wajahnya berubah bak seorang monster. Sehingga para orang tua menjadi ketakutan. Ditambah lagi kini Dr. Yanggi menembakkan senjata secara membabi buta ke semua arah. Dan terlihat banyak korban tewas baik dari orang tua maupun siswa. Kemudian tanpa ia sadari ternyata pelurunya yang berhasil mengenai koper yang ia bawa. Yang dimana di dalamnya ada tubuh anaknya. Dan ketika dibuka anaknya itu pun sudah tewas. Yanggi terus menangis akan kematian anaknya sambil terus mengeluarkan muntahan dari mulutnya. Dan diikuti dengan tubuhnya yang mulai berubah. Kemudian Suna, Jiwan dan Yanti menghampirinya. Di sini Suna mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Kau tidak bisa menolong semua orang, bahkan putrimu sendiri kau tak bisa menolongnya. Putrimu mati akibat ambisimu yang gila itu. Yanggi yang mendengarnya pun menangis, lalu ia berniat menghabisi ketiganya. Namun ia malah tertembak lebih dulu oleh Namsan. Setelah itu Namsan menanyakan apa yang akan dilakukan Yanti setelah ini. Yanti kemudian menjawab bahwa ia akan membangun kembali apartemen ini. Namun untuk membantu semua orang, bukan seperti yang dilakukan oleh Dr. Yanggi. Dan beberapa saat kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Dan film pun diakhiri dengan Namsan, Jiwan dan Suna yang sedang berkunjung ke makam neneknya Suna. Terlihat di sini Suna sangat sedih atas kematian neneknya itu. Dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih semuanya sudah menonton alur cerita dari Paduka. Sekian dari Paduka, mohon maaf bila banyak kesalahan dan salam santuy.